Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih di kelas bahasa Inggris bersama Muhammad Fajar Ilham. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Ya, kita akan bahas apa itu simple present tense dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja mulai videonya. Oke, teman-teman. Jadi apa sih simple present tense itu? Nah, simple present tense adalah sebuah tense yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan sebuah kebiasaan atau kebenaran umum atau sebuah fakta atau jadwal tetap dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, simple present tense ini perlu teman-teman kuasai. Kenapa? Karena simple present tense ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita harus menguasai simple present tense ini kayak gitu. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ke latihan soalnya. Nah, teman-teman, sekarang kita punya misi nih. Kita punya misi. Dalam kalimat positif ini, kita harus cari mana subjeknya, mana verb one-nya, mana objeknya. Nah, kita untuk apa? Untuk mendapatkan formnya, untuk mendapatkan rumusnya dari kalimat positif simple present tense. Kayak gitu. Nah, pertama-tama kita baca dulu nih, bareng-bareng repeat after me. Ya, yang pertama yang ini. I watch this movie every day. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua kita baca yang ini. She feeds her cat every night. Oke. Nah, sekarang kita misinya mencari subjeknya yang mana, verb one-nya yang mana, objeknya yang mana. Oke. Dalam kalimat positif, subjeknya itu selalu ada di depan. Ya. Jadi pasti subjeknya I. Oke. Ya. Lalu dalam kalimat positif subjeknya itu selalu diikuti oleh verb one. Jadi pasti langsung kayak begini. Nah, lalu kita cari objeknya yang mana? This movie atau everyday, ya. Objeknya yang mana nih menurut teman-teman? Pasti this movie. Setelah setelah verb one itu selalu diikuti oleh objek, ya. Kayak begitu. Lalu everyday-nya itu apa? Everyday-nya ini termasuk ke dalam adverb, ya. Ini akan dibahas di lain waktu kayak gitu. Oke, kita taruh ini di sini, taruh di sini, taruh di sini. Oke, yang bawah juga sama berarti ya. She-nya itu subjek, verb one-nya itu feeds, objeknya itu her cat. Kayak begitu. Oke, kita sekarang sudah dapat nih form atau rumus dari kalimat positif, ya. Gampang ya, nggak susah ya. Subjek, verb one, objek gitu. Oke, kita lanjut ke slide ketiga. Di sini kalau subjeknya itu I, you, they, we, verb one-nya itu tidak menggunakan s ataupun is, ya. Tidak seperti yang bawah ini. Kalau subjeknya itu he, she, it. Nah, verb one-nya itu selalu diikuti oleh s atau is. Kayak begitu. Lalu, gimana cara membedakan penggunaan s atau is? Ya, kita pakai s atau is nih, Kak. Bedainnya gimana? Nah, kita lihat langsung di sini. Nah, kalau kalimatnya itu, katanya itu berakhiran ss, contohnya kiss, ya. Ditambahkan is di belakangnya. Lalu kalau misalkan belakangnya itu sh, ditambahkan is juga. Jadi contohnya brush jadi brushes. Kalau ch sama juga is. X sama juga ditambahkan is. O sama juga ditambahkan is. Nah, kita jangan dulu lihat ini, kita langsung lihat yang ke sini. Nah, kalau di sini ada vocal, ya, huruf vocal ditambahkan y, ya, ditambahkan y. Contohnya play. Ini kan vokal ya, huruf vokal. Terus ada y di belakangnya. Ditambahkannya cuma s aja, nggak usah pakai is. Nah, kecuali di belakang y nih, sebelum y ini ada konsonan, ya. Misalkan L, ya kan, konsonan. Terus y diikuti oleh y, ditambahkannya is, ya kan, kayak gitu. Lalu kalau ini kita lihat contoh yang ini ya, kita lihat contoh yang ini. Yang atas, he goes to school every day. Nah, di sini goes. Lalu they go to school every day. Loh, kenapa kan ini verbnya ini belakangnya o,
kenapa nggak jadi goes? Nah, ini aturannya yang pertama tadi. Kalau I, you, we, they, we, kayak gini nih. Mereka nggak suka pakai S atau IS. Jadi, di sininya nggak pakai S atau IS di sininya. Ya, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan I, you, they, we, nggak pakai S atau IS. Kecuali he, she, it. Baru pakai S atau IS. Kayak gitu. Nah, ini kalau ini sih teman-teman bakal hafal sendiri, bakal otomatis sendiri ketika berbicara. Asalkan teman-temannya sering baca, sering bicara, sering mendengarkan. Kayak gitu aja sih intinya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat negatif. Sama seperti kalimat positif tadi, misinya adalah mencari form atau rumus dari kalimat negatif simple present tense. Ya, kita cari bareng-bareng. Yang pertama tadi sama ya, subjek itu dalam kalimat simple present tense selalu ada di depan, ya, dalam kalimat positif maupun negatifnya. Subjek itu selalu ada di depan. Nah, sekarang setelah subjek itu nggak langsung verb 1, ya. Setelah subjek itu nggak langsung verb 1, tapi diduluin sama do not, ya. Kalau subjeknya itu I, you, they, we, ya. I, you, they, we pakainya do not, don't. Ya, I, you, they, we pakainya don't. Kenapa? Karena mereka nggak suka pakai S atau IS. Kayak gitu. Nah, setelah don't, ini diikuti oleh verb 1 ya. Verb 1-nya ini, watch. Kayak begitu. Taruh sini. Nah, lalu sama ya, this movie-nya itu object kayak gitu. Everyday-nya itu adverb. Nanti itu kita akan bahas adverb di lain waktu. Nah, kayak begini. Oke. Sekarang kita lihat yang ini, yang bawahnya sama ya. Subjeknya itu tetap she. Sorry. Subjek itu tetap she. Ya. Lalu diikuti oleh does not. Kenapa bukan don't? Karena tadi she, he, it itu suka pakai S atau IS. Nah, lalu verb 1 diikuti oleh verb 1. Verb 1-nya itu feed. Lalu diikuti oleh objek. Objeknya itu apa? Her cat. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat dulu ya. Kita lihat bentar. Ya, Ilham copy dulu ini ke sini. Ya. Perhatikan teman-teman. Teman-teman harus perhatikan ini. Dalam kalimat negatif, ini kan kalimat positif yang ini. Ini kalimat positif, ini kalimat negatif ya. Feeds-nya ini yang tadinya ada S-nya, nih di sini di feed ini nih. Sekarang hilang. Ini kemana feed? Si S-nya itu kemana gitu? Kemana nih? Nah, si S-nya ini dia gabung sama si do. Nah, si S-nya itu pindah ke sini. Kayak gitu. Jadi si verb 1-nya ini sekarang tidak pakai S atau IS lagi. Karena S atau IS-nya sudah pindah ke depan sini. Kayak gitu. Sampai sini ngerti kan ya? Kayak gitu. Jadi yang S-nya tadi ada di belakang verb 1, ya, nyatu sama verb 1, pindah ke depan, gabung sama si does not-nya. Kayak gitu ya. Itu untuk kalimat negatif. Nah, jadi di sini ya. Yang ini ya. Subjek ditambah do atau does not ditambah verb 1 plus objek. Kayak gitu. Nah, kita langsung lanjut ke kalimat tanyanya. Sama ya, misinya sama, tetap sama. Kita cari subjeknya mana, objeknya mana, verb 1-nya mana, kayak gitu ya. Ini ya, subjeknya di sini ya. They. Betul ya. Verb 1-nya yang mana? Watch. Betul. Lalu objeknya this movie. Oke. Kita ke bawah juga sama ya. Yang ke bawah berarti subjeknya tetap she. Subjeknya tetap she. Verb 1-nya mana? Verb 1-nya feed ya. Lalu objeknya itu her cat. Kayak begitu. Sekarang ini masih ada ketinggalan nih. Do, does-nya ini kemanain? Do atau does-nya ini kemanakan? Ya. Dalam kalimat tanya, do dan does-nya itu selalu ada di depan subjek, ya. Do atau does itu ada selalu di depan subjek. Pertanyaannya, do-nya ini di sini, si do ini pindahkan ke sini,
atau ke sini? Nah, menurut teman-teman kemana nih? Menurut teman-teman kemana? Nah, ingat ya, kalau I, you, they, we, mereka nggak suka pakai S atau IS. Ya, mereka nggak suka nih ada S atau IS di kalimat mereka. Kayak gitu. Berarti, do-nya ini di sini. I'm sorry. Do-nya ini ada di sini. Lalu does-nya ada di bawah. Kayak begitu. Jadi kalimat tanyanya, do they watch this movie every day? Lalu yang bawah, does she feed her cat every night? Nah, sama ya. Feeds-nya ini nggak pakai S karena sudah pindah ke sini. Kayak begitu. Seperti ini. Sekarang kita sudah dapat ya form atau rumus dari kalimat tanya simple present tense. Jadi, do atau does dulu, ditambahkan subject, ditambahkan verb one, ditambahkan object. Ya begitu. Nah, ini ya. Do atau does ditambah subject, ditambah verb one, ditambah object. Nah, ini rangkumannya teman-teman bisa tulis lagi ya di sini, ya, bisa tulis atau bisa capture ya. Yang pertama kalimat positif subject plus verb 1 plus object. Kalimat negatifnya subject ditambah do not, ditambah does not, ditambah verb one, ditambah object. Lalu kalimat interrogatifnya, kalimat tanyanya do atau does, ditambah subject, ditambah verb one, ditambah object. Ya begitu. Teman-teman harus tes pemahaman teman-teman dari pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Ya, dengan mengklik link yang ada di deskripsi, teman-teman harus mengerjakan soal ya. Untuk mengetahui ini teman-teman udah sampai sejauh mana bisa mengerjakan soal-soal yang berkenaan dengan simple present tense. Ya begitu. Nah, nanti jawabannya bisa dilihat kok udah bener apa belum. Kayak begitu. Nah, semoga jadi di video kali ini sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Oke, makasih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.